10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom teman-teman Arsani. Jumpa lagi bersama Kak Ivon dan Kak Kris dan Kak Iben. Nah, kita mau memuji Tuhan teman-teman. Semua sikap doanya, semua kita mau berdoa sebelum memuji Tuhan. Kita mau berdoa dulu teman-teman. Semua lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Semua sikap doanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Amin. Dan tiba saatnya Tuhan, kami memuji Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu pada hari ini. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman di rumah semuanya, hari ini Kak Ivon tidak sendirian. Kak Ivon akan ditemani sama siapa ya? Salah satu teman yang saya
Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Semua di rumah, teman-teman di rumah semua, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Semua bersyukur, ucap syukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kita mau lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Cinta
Maria dan Marta. Aduh, senang sekali Kak mau datang Tuhan Yesus di rumahku. Aduh, senang Bu. Maria, sini kok Maria, cepat kok. Ya Marta, Pergi kok memasak cepat. Mau datang Tuhan Yesus. Mereka sangat bersukacita karena Yesus akan berkunjung ke rumah mereka. Ih Maria, datang Tuhan Yesus. Cepat buka pintu. Shalom. Silakan. Duduk Tuhan. Ih, senang kulihat Tuhan Yesus datang. Maria senang mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dia sangat bersukacita karena setiap firman yang didengarnya menguatkan dan memberkati Maria. Tuhan Yesus, minum ki. Minum ki nak. Ya. Deh, jengkel kuliah Maria deh, sibuknya deh. Saya setengah mati membersihkan semuanya kusiapkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak kasihan kalian saya dari tadi saya membersihkan, menyiapkan semuanya. Tapi lihat kok Maria duduk-duduk di sini. Marta, kamu itu khawatir, sibuk melayani. Lihatlah Maria, dia malah memilih untuk duduk di sampingku dan mendengarkan perkataanku. Dia akan mendapatkan yang terbaik. Oke semuanya, tepuk tangannya dong. Wow, terima kasih kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik senang diberkati dengan drama cerita firman Tuhan tentang Maria dan Marta. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik, dari tadi kisahnya Maria dan Marta, kira-kira apa sih yang perlu kita pelajari adik-adik? Apa sih yang perlu kita pelajari dari kisahnya kakak Maria dan Marta? Tapi sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan ya. Oke, sekarang adik-adik buka Alkitabnya dalam kitab Lukas pasal yang 10 ayatnya yang ke-38 sampai dengan 42. Jadi adik-adik, Tuhan, kenapa sampai Tuhan memunculkan kisah ini ditulis dalam Alkitab? Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Pasti ada pelajaran yang harus kita pelajari dari kisahnya kakak Marta dan Maria. Nah, oke, ya sudah dapat Alkitabnya? Oke, bisa bangkit berdiri ya. Kita mau baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Oke, Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Oke, kita akan baca 1, 2, 3. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Wow, tepuk tangan dong buat firman Tuhan yang luar biasa. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Kita dengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Kakak Nela garis bawahi di ayatnya yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah adik-adik, siapa di sini biasa dikasih pilihan? Ya, mungkin biasa orang tua kasih pilihan. Kamu mau es krim atau gula-gula? Ya.
Kamu mau buku bergambar atau buku ini? Kamu mau ini atau ini? Nah, siapa biasa dikasih pilihan sama orang tua? Nah, anak-anak sekolah minggu yang cerdik, yang pintar pasti dia memilih yang terbaik, ya. Kan saya lebih membutuhkan ini daripada itu, ya. Jadi kadang adik-adik kita diperhadapkan dengan pilihan, ya. Pilihan mau sekolah minggu atau mau nonton filmnya Doraemon. Mungkin memilih untuk belajar kah atau mau main game, ya. Dan apa sih? Ya pasti ada saja pilihan-pilihan yang selalu kita harus memilih. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita memilih yang terbaik di antara yang semua yang baik. Pasti ada yang terbaik. Nah, apa yang kita lihat dari Maria? Maria dan Marta sama-sama senang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ketika kita meminta, Tuhan, saya mengundang Engkau masuk dalam hati saya. Dan ketika Tuhan datang, adik-adik, pasti kita bersuka cita menyambut. Kenapa? Karena ada Yesus datang berkunjung kepada kita. Nah, adik-adik, tapi di sini Tuhan melihat, ya, Tuhan melihat. Di antara Maria dan Marta ini. Marta sibuk sekali. Dia sibuk membersihkan, dia sibuk misalnya sini, dia sibuk. Tetapi dia lupa adik-adik. Nah, kalau ada Yesus datang, yang terbaik adalah dia harus seperti siapa? Maria. Maria duduk di kakinya Tuhan. Jarang-jarang loh Tuhan datang. Kalau membersihkan, menyiapkan semua melayani itu bisa saya lakukan setiap hari, setiap kapan. Tapi ketika Yesus datang di rumah saya harus meluangkan waktu saya untuk duduk tenang mendengarkan firman. Nah, sama adik-adik, Senin sampai Sabtu itu kita bisa gunakan semua hal. Kita bisa belajar, kita bisa bermain, kita bisa pokoknya apa saja. Tetapi ketika hari Minggu, waktunya Tuhan, kita harus meluangkan waktu sebaik-baiknya menguduskan hari Sabat. Bukankah Tuhan bilang dalam perintahnya, ya dalam hukumnya, kuduskanlah hari Sabat. Tetapi banyak anak-anak sekolah minggu mungkin ya di luar sana ya lebih memilih hari Minggu itu dipakai apa? Dipakai untuk tidur. Ikan mama, papa, saya kan Senin sampai Sabtu banyak sekali PR-ku, banyak sekali sekolahku. Mendingan saya tidur istirahat, kan saya capek. Kan tidak apa-apa Ji, kan ibadah online Ji, bisa Ji nanti saya ibadah besoknya. Ya biasa dia begitu Tuhan. Jangan Mina, atau lebih baik tuh Tuhan, lebih baik tuh papa mama kan saya sibuk kemarin kerja tugas capek Kak, lebih baik saya tidur. Atau lebih baik mungkin saya pergi naik sepeda, pergi goes ya istilahnya sekarang. Atau mungkin pergi berenang atau apa, capek Kak, atau pergi jalan-jalan. Nah, adik-adik mau seperti siapa? Mau seperti Marta atau mau seperti Maria? Ya, memang ada pilihan yang terbaik, tetapi ingat adik-adik sekolah minggu, ketika kita memilih yang terbaik, menguduskan hari Sabat, beribadah, meluangkan waktu, banyak beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang dia mendapatkan yang terbaik. Makanya adik-adik salah satu rahasia diberkati oleh Tuhan itu, Tuhan itu tidak pilih kasih. Ya, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan mengasihi semua anak-anaknya. Tetapi Tuhan tersentuh kepada anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia lihat itu tawa sana di sekolah minggu. Tawa di sana dia sebelum beraktivitas dia bangun pagi, dia datang dulu berdoa. Tuhan lihat. Jadi jangan adik-adik, mungkin Kakak Nela tidak lihat, mungkin guru sekolah minggu tidak lihat, tetapi Tuhan melihat. Tuhan melihat anak-anak sekolah minggu yang apa? Yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, adik-adik kalau adik-adik memilih untuk beribadah, bukan Kakak Nela yang diberkati, tapi anak-anak sekolah minggu. Kan Tuhan bilang dalam firman-Nya, dibilang apa? Rotimu diberkati, minummu diberkati, penyakit dihalaukan. Jadi adik-adik untuk sekolah minggu sudah tahu toh, kalau kita memilih yang terbaik di antara semua yang baik, pasti kita mendapatkan upah yang terbaik dari Tuhan. Siapa sini mau mendapatkan bagian yang terbaik? Siapa sini mau mendapatkan kebahagiaan yang terbaik dari Tuhan? Pasti semua mau. Giliran mau bagi berkat semua mau. Tetapi giliran untuk setia meluangkan waktunya untuk Tuhan, pasti malas Kak deh. Daripada saya bangun pagi-pagi beribadah, pika saya tidur deh. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Lihat. Marta mengeluh. Memang mungkin dia melayani, mungkin dia sibuk, dia mempersiapkan, tetapi dia mengeluh, dia marah-marah. Karena dia tidak mendapatkan
berkat. Lihat Maria. Maria mungkin duduk tenang. Tetapi apa? Tuhan bilang apa tadi ya? Kakaknya ulang di ayatnya yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Artinya Maria mendapatkan semua yang terbaik daripada Tuhan. Saya percaya anak-anak sekolah minggu El Shaddai, ketika kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Meluangkan ketika tahu hari Minggu, papa mama besok hari Minggu saya harus ibadah. Ya. Umpamanya itu ada kota, berdoa, Tuhan saya berdoa supaya ada berkatnya papa mama saya bisa ibadah karena ada kota. Berdoa, saya percaya Tuhan akan menjawab doa adik-adik sekolah minggu ya. Oke, Kakak Nela tutup di ayat yang terakhir. Adik-adik bisa buka di 1 Korintus 15. Ini janji firman Tuhan ya adik-adik. Kalau adik-adik selalu setia kepada Tuhan, ada janji yang Tuhan berikan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Yang sudah dapat, sama-sama katakan amin. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Oke, kakaknya baca ya, perhatikan Alkitabnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi adik-adik, kalau kita rajin bersekutu dengan Tuhan, apakah itu ketika adik-adik bangun berdoa, bersahat teduh, atau ketika hari Minggu adik-adik beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Tidak sia-sia. Pasti ada upah, pasti Tuhan berkati. Adik-adik itu kalau Tuhan itu paling senang memberkati. Ya, jadi kalau adik-adik mau hidup diberkati, hidup yang selalu bersuka cita seperti Maria, ayolah adik-adik kita memilih pilih yang apa? Yang terbaik dengan apa? Ketika ada waktu-waktu terbaik untuk beribadah, marilah kita memilih untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Oke, semua adik-adik lipat tangannya, mari kita berdoa. Ayo semua, Kakak Nela mau semua sikap doanya. Doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, di mana anak-anak sekolah minggumu harus belajar seperti Maria, yang di mana mereka mau meluangkan waktunya untuk memilih yang terbaik. Ketika waktu-waktu beribadah, ketika waktu-waktu bersekutu, kami memilih untuk bersekutu kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa biarlah melalui firman-Mu ini anak-anak sekolah minggu mengerti betapa pentingnya mereka untuk beribadah kepada Engkau. Karena kami percaya ketika mereka beribadah kepada Engkau Tuhan, bukan cuma roti minum penyakit yang dihalaukan Tuhan, atau roti minum yang diberkati, tetapi mereka akan mendapatkan hadiah yang terbaik, yaitu mereka mendapatkan tempat yang terbaik daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggumu, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Mulai saat ini mereka mau berubah untuk banyak meluangkan waktu mereka duduk di kaki-Mu, membaca firman-Mu, berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh, daripada melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan. Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggumu, berkati orang tua mereka, supaya orang tua selalu mendukung, menyupport anak-anak sekolah minggu untuk membawa hidup mereka, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi tepuk tangannya lagi dong. Buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, adik-adik sekolah minggu, marilah kita seperti Maria ya, yang memilih. Jadi adik-adik di antara semua pilihan banyak, tetapi mari kita selalu memilih yang terbaik, yaitu apa adik-adik? Bersekutu dengan Tuhan. Jadi adik-adik mungkin karena di rumah masih banyak waktu luang, daripada mungkin adik-adik hanya bermain tidak apa-apa bermain, tidak apa-apa istirahat, tidak apa-apa belajar, tidak apa-apa les, tetapi ingat ketika waktunya beribadah, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Ketika waktunya kita berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika waktunya untuk belajar,
baru belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi Kakak Nela tidak melarang anak-anak sekolah minggu untuk beraktivitas, tetapi ingat sebelum kita mengawali aktivitas, mari kita datang meluangkan waktu kita untuk duduk di kaki Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu. Nah, oke, pengumuman saja minggu depan kita masih ibadah online. Kakak Nela mau semua kita mempersiapkan diri untuk sama-sama diberkati Tuhan dengan guru-guru yang luar biasa, dengan cerita-cerita yang luar biasa, yaitu cerita firman Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi Kakak Nela mau semua tetap semangat, ajak kalau perlu ajak tetangganya. Teman-teman, daripada kalian main-main nonton film Doraemon atau apa, ayo kita beribadah kepada Tuhan ya. Oke, itu saja. Dan kalau mungkin sepanjang bulan September ada anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, Kakak Nela ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang sakit, Kakak Nela doakan supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak sekolah minggu yang sehat, semua diberkati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, mungkin itu saja pengumuman. Kalau adik-adik sekolah minggu punya kesaksian, bisa hubungi Kakak Nela, bisa kirimkan kesaksiannya, apakah itu mungkin dalam bentuk apa saja, bisa kirimkan ke Kakak Nela ya. Oke, itu saja mungkin pengumuman dari Kakak Nela. Kakak Nela undang lagi semua bangkit diri, pasukan Kristus siap, yes, yes, yes. Oke deh, ayo kita mengangkat tangan kita bagi Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami sungguh-sungguh diberkati dengan firman-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, ibadah sekolah minggu, kami datang mengucap syukur. Kami berterima kasih membawa doa-doa kami ke dalam nama-Mu Tuhan, di mana kami mau berdoa buat departemen sekolah minggu, supaya Tuhan memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu dalam melayani Tuhan, supaya tetap semangat, dan melalui pelayanan sekolah minggu kami bisa menjangkau teman-teman di luar sana. Ada banyak jiwa-jiwa yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Berkati terus guru sekolah minggu dengan kekuatan, dengan kesehatan. Berkati orang tua kami juga Tuhan, mungkin dalam tugas pekerjaan Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, jauhkan dari setiap wabah, sakit, penyakit. Tapi biarlah Tuhan selalu menjaga dengan pemeliharaan Tuhan. Berkati Papa, berkati Mama. Tidak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja-Mu El Shaddai, di mana Tuhan dalam tahun ini akan dibangun. Tuhan berkati gereja-Mu, berkati semua dana-dana yang dibutuhkan Tuhan sediakan, bahkan semua tukang yang terbaik Tuhan berikan yang terbaik, sehingga gereja-Mu El Shaddai bisa terbangun dengan megah semuanya karena Tuhan yang memberkati. Sehingga Tuhan ada ruangan sekolah minggu, sehingga melalui ruangan itu Tuhan kami bisa bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, berkati juga Ibu Gembala, orang tua rohani kami bersama Bapak Gembala dan anak-anak. Tuhan berkati, biarlah Ibu Gembala selalu sehat, Ibu Gembala selalu kuat, diberkati Tuhan, melayani, membimbing kami anak-anak menjadi anak-anak yang selalu tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Berkati bangsa kami, berkati kota kami. Tuhan Yesus, tolong berkati supaya Tuhan ke depan kami bisa kembali bebas untuk beraktivitas, terlebih lagi bebas untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa nangis? Gaya Ibe tadi dulu, main dulu. Kamu dulu deh.